Negara kita saat ini telah memiliki populasi lebih dari 274 juta jiwa dengan luas wilayah yang mencapai 1,9 juta kilometer persegi dan telah lama menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, Indonesia selama ini hanya memiliki satu ibu kota, yakni Jakarta, yang telah mengalami berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas, kriminalitas, dan populasi udara, serta banjir yang semakin parah. Sebagai ibu kota metropolitan, Jakarta memiliki berbagai varian ruang dan tempat tinggal untuk dinikmati warganya. Namun, seringkali ruang yang ada cukup ironis dan kontradiktif. Pada satu sisi, kota ini telah menawarkan kemewahan khas kota besar di dunia. Namun tak jarang terdapat warga yang terpaksa tinggal di permukiman kumuh seperti di bantaran kali. Kampung kumuh berdiri tegar di balik gemerlapnya kota Jakarta, tersembunyi di tepian sungai Tanah Abang, Jakarta. Kehidupan warga Jakarta di bantaran sungai sekilas memang tak ada yang berbeda dengan perkampungan lain. Hanya saja saat musim penghujan, kawasan ini menjadi langganan banjir. Namun, warga terus bertahan untuk tinggal di sini, walaupun mereka harus berhadapan dengan banjir yang datangnya hampir setiap musim penghujan. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tampak jelas di celah-celah. Se-Indonesia, apalagi ibu kota negara sebagai barometer dan teladan bagi kota-kota lainnya. Namun sayang, kota tidak sesuai dengan harapan. Hampir setiap hari, sampah terus berserakan. Sepertinya pemerintah tidak berdaya lagi mengatasi semuanya ini. Padahal Tanah Abang merupakan pusat perbelanjaan se-Asia Tenggara. Kondisi Tanah Abang sangat memprihatinkan. Kotor, sepi, dan kumuh adalah gambaran kondisi kehidupan Tanah Abang. Bangunan-bangunan ini seakan-akan menjadi rumah tua yang tak bertuan, terbengkelai, dan tak terurus. Persoalan air bersih, kebakaran, banjir, sampah, dan ancaman berbagai penyakit menjadi sekelumit masalah yang harus mereka terima dan hadapi setiap harinya. Bagi sebagian orang, terutama para pengambil kebijakan, rumah kumuh dipandang sebagai suatu masalah, terutama dilihat dari sisi penampilan fisiknya. Rumah kumuh selalu menjadi kambing hitam bagi kumalnya wajah kota dan menyiratkan terlalu vulgar tentang kegagalan pembangunan, sesuatu yang haram bagi kebanyakan kepemimpinan. Lingkungan yang kotor, becek, sanitasi yang buruk, bangunan semerawut,
penampilan yang jorok, sumur yang tercemar, kepadatan bangunan, dan hunian yang tinggi, penggunaan bahan bangunan bekas dan murahan, dan sebagainya merupakan gambaran umum yang dikaitkan dengan eksistensi rumah kumuh. Kualitas hidup masyarakat perkotaan terus menurun, namun jumlah penduduk yang tinggal di wilayah kumuh terus meningkat. Menurut data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terungkap, tidak hanya kualitas lingkungan dunia yang terus menurun, namun kualitas tempat tinggal manusia juga terus memburuk. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi, ada kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan, bahkan ditinggalkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terus menyerukan negara-negara dunia agar kembali fokus pada penataan perkotaan untuk menciptakan tempat tinggal yang aman dan terjangkau dari masyarakat. Voice from the Slum atau suara orang-orang pinggiran adalah sebuah tema besar yang diangkat oleh dunia sebagai peringatan untuk Hari Lingkungan Sedunia. Tema ini bertujuan agar semua negara kembali memberikan perhatian akan beratnya hidup di lingkungan kumuh dengan berbagai macam cara, mendengarkan aspirasi masyarakat yang mendiami wilayah kumuh tersebut dengan berbagai pengalaman dan ide dalam perbaikan kondisi kehidupan mereka. Jika kita berkaca pada pengalaman kehidupan sebelumnya, bahwa wujud pengentasan pemukiman kumuh tidak harus fokus untuk membenahi persoalan sarana dan prasarana, tetapi juga harus memperhatikan persoalan pembangunan manusia dan sosial dengan cara meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau sekarang 45% wilayah DKI ini berupa pemukiman kumuh, bisa dipastikan akan lebih luas lagi perkembangan pemukiman kumuh tadi. Karena apa? Karena dalam tanda petik ada unsur pembiaran menjamurnya permukiman kumuh oleh Pemprov DKI. Akibat apa? Ketidaktegasan Pemprov DKI dalam mengendalikan tata ruang kotanya. Terkait dengan penataan kawasan permukiman, khususnya permukiman kumuh ini, sebenarnya 5 tahun terakhir ini sudah menjadi perhatian yang serius oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi berangkat dari Pergub 90 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas permukiman, teridentifikasi ada 445 RW kumuh di wilayah DKI Jakarta. Namun demikian di dalam RPJMD 2017-2022 ini ditargetkan kita bisa melakukan penataan sebanyak 200 RW. Dan ini syukur alhamdulillah pada kurun waktu 2017-2022 ini akan bisa kita selesaikan penataan di 223 RW. Artinya ini sudah melebihi dari target yang kita tentukan di dalam RPJMD. Nah, upaya-upaya untuk melakukan penataan permukiman kumuh ini ada satu pendekatan yang betul-betul relatif berbeda. Artinya pada proses ini kita mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat untuk bisa ikut berkolaborasi. Kegiatan CAP-nya, perencanaan yang melibatkan masyarakat itu sendiri, kita merencanakan tidak semata-mata perbaikan sarana prasarana lingkungan, tetapi juga bagaimana masyarakat punya kebutuhan keperluan untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dalam lingkup implementasinya memang yang berkaitan dengan perbaikan sarana prasarana lingkungan ini menjadi domainnya Dinas Perumahan, tetapi yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan ekonomi, sosial, dan budaya ini kita dorong untuk bisa diselesaikan bersama-sama dengan SKPD yang terkait.